Ya, jumpa lagi dengan Cocok Bidal ya, Mo. Di sini kita akan membahas kelanjutan dari seri kemarin dan langsung saja air muncrat di parit ada curut, cerat, cerit, cerut. Di part kemarin terlihat Haksen sedang menyerang Hyun dan part kali ini diawali dengan gedung asosiasi yang sedang terlihat alarm sedang berbunyi. Di sana ada ketua tim Lee Min Ah sedang mendengarkan seseorang anggota berkata, sesuai dugaan, tanda seorang yang tidak dikenal itu sedang berada di kediaman Pak Hyun So. Lee Min Ah pun bergumam, kecepatan supersonik bahkan sangat langka di antara S-Rank. Mungkin itu Lee Min Ah pun menebak-nebak. Sedangkan di kantor Gujarat Lion, Yurak juga menerima telepon dan berkata, iya, kurasa itu Haksen. Soalnya bajingan itu sangat membenciku. Terima kasih informasinya. Cuma aku yang mampu untuk menghentikannya. Lee Min Ah pun bergumam, aku juga harus pergi sekarang. Di samping Lee Min Ah, manajer umum cabang berkata, ketua tim Lee, tidak usah pergi. Mungkin akan terjadi pertarungan antara S-Rank. Percuma saja dengan kau di sana. Tentu asosiasi juga takkan diam. Mereka sudah menyuruh kelompok Azure Dragon untuk menyiapkan defense item Warrior War. Dan Lee Min Ah terkejut di belakang. Dan di sisi lain terlihat segerombolan motor gede sedang ngebut di jalan raya. Mereka berkata, PN Cita, bersiaplah, lawannya S-Rank. Itu sesuatu yang benar-benar berbeda dari yang selama ini. Mereka berkata, siap ketua tim. Lalu seseorang di antara mereka ada yang berkata lagi, Hak, kau membawa Mirror World? Dan seseorang menjawabnya, iya, aku akan bergerak sekarang. Terlihat di atas gedung seseorang tadi berdiri di sana, lalu terjun dan tiba-tiba berubah menjadi burung. Dan ini adalah si Hak. Lalu ia melesat terbang ke suatu tempat. Di sisi lain, Haksen berhadapan dengan MC kita di part kemarin sambil memandang Hyun bertarung. Pak Tua bergumam, tidak habis pikir dia juga mendapatkan kekuatan Yin. Kekuatan Yin yang tampaknya dia sudah mencapai ranah evolusioneri. Kecepatan perkembangannya luar biasa. Tapi kekuatan yang kurasakan dari orang itu lebih kuat dari si perempuan merah. Setidaknya dia di dunia asalku, orang itu sudah mencapai ranah supreme pea. Di sisi sana, Yun berkata, kenapa kau tiba-tiba muncul dan langsung menyerangku? Haksen pun bergumam, Areng bisa menahan seranganku. Lalu Yun kaget dan berpikir, ada apa? Suara apa itu? Apa terjadi kecelakaan? Dan Yun berteriak kencang, di sini berbahaya, kalian semua kembali ke dalam. Pak Tua di belakang Yun berkata, fokus saja, kau sedang dalam pertarungan. Lalu Yun menahan serangan Haksen dengan skill Yin Yang Flower Art-nya. Dan Yun berkata, kau menggunakan serangan yang sama, dipikir itu akan berhasil. Tiba-tiba dalam sekejap Haksen berada di belakang Yun dan Haksen berkata, idiot, body transformation. Tangan Haksen berubah. Lalu Hyun pun bergumam, tubuhnya berubah menjadi metal. Barusan dia menambahkan energi violet. Sebenarnya ada berapa kemampuannya? Lalu Haksen ancang-ancang memukul sambil melancarkan pukulan. Ia berkata, Supersonic Mastery Punch. Lalu cepret, pukulan Haksen mengenai Hyun dan Hyun menahannya lalu terpental sangat keras ke tembok. Hyun menahan pukulan Haksen sampai menghancurkan tembok di sana. Hyun membungkuk dan bergumam, tangan kananku mati rasa. Tidak kusangka akan sampai seperti ini meski sudah mengumpulkan tenaga dalam. Lalu dengan cepat Haksen menghampiri Hyun lalu berniat memukul Hyun lagi. Dia berkata, Supersonic Match 5 Punch. Pak Tua dari belakang berkata, apa kau mempelajari langkah kaki Heavenly Demon cuma untuk pajangan? Dan notif pun muncul, listening to instruction aktif. Lalu Hyun bergerak sedikit dan muncul notif lagi, tingkat pemahaman Heavenly Demon Flag Anda mencapai 57%. Lalu Hyun lari menuju Haksen berkata, Heavenly Demon Footwork, teknik kedua. Terlihat Hyun sangat cepat pergerakannya, Heavenly Demon Flag. Dan Hyun serasa menjadi banyak tubuhnya hingga membuat Haksen bingung. Hyun berkata, sekarang giliranku, jebret.
ledakan terjadi di sana. Seseorang terpental jauh di sana, sedangkan di langit terlihat kobaran api melesat cepat. Ternyata itu adalah Yurak. Dia bergumam, semoga saja mereka belum bertemu. Kalau mereka sudah bertemu, entah berapa lama Yunso bisa bertahan melawan Hakshen. 10, maksimal 20 detik. Mungkin juga berakhir langsung. Aku harus bergegas. Yurak langsung meluncur ke arah Yun, dan di sana terlihat Yun telah menghantam tembok lagi. Lalu Hakshen menghampirinya lagi berkata, "Kupikir aku akan mengakhirimu dalam sekali serang." Pak Tua pun bergumam sambil melihat Yun yang tepar. Tingkat pemahaman muridku memang tidak begitu tinggi, tapi mengejutkan. Dia bisa menyerang bayangan yang asli dalam sekejap. Dia sungguh kuat. Tapi kalau dia tidak bisa melalui ujian seperti ini, itu berarti dia tidak mungkin bisa menjadi Heavenly Demon. Di sana terlihat Hakshen akan melancarkan pukulannya lagi ke arah Yun. Hakshen berkata, "Kupuji kau karena bisa bertahan sejauh ini." Lalu Yun sambil dengan tubuh membara ia berkata, "Bicara apa kau dasar bajingan? Aku tidak mengerti." Hakshen kaget bertanya-tanya, dan tubuh Yun mengeluarkan cahaya dengan berkata, sambil Yun marah, "Aku tidak mengerti yang kau bicarakan." Yun menatap wajah Hakshen dan mata Hakshen pun silau karena pancaran cahaya dari tubuh Yun. Lalu Yun mengarahkan pukulan berkata, "Tembuslah, Speed Impact." Hakshen mencoba bertahan dan jebret, duar meledak dahsyat. Hakshen menahan pukulan Yun sampai terpental jauh, dan Hakshen masih bisa menahannya sambil bergumam, "Sial, dampaknya lebih besar dari perkiraanku." Hakshen pun terkejut berkata, "Areng menghancurkan reinforced armku? Itu mustahil." Lalu Hakshen menggunakan skillnya lagi, Silver Pulse. Yun pun tercengang karena sekarang malah kedua tangan Hakshen terbalut dengan metal semua. Pak Tua berkata, "Tingkat pemulihannya selevel dengan monster demonik ya. Jangan biarkan dia beristirahat. Kerahkan World Impact untuk menghancurkan tubuh bagian dalamnya." Lalu muncul notif listening to instruction aktif, dan Yun meregangkan telapak tangannya berkata, "Combat Arts World Impact." Jebret mengenai Hakshen. Yun pun bergumam, "Akan kuhancurkan strand mustasimu perlahan-lahan." Tapi Hakshen di sana santai sambil tersenyum. Tiba-tiba terlihat dari atas datang sebuah cahaya biru, dan Yun terkejut. "Air? Apakah ia menguap setelah terkena World Impact?" Pak Tua berkata, "Energinya masih terasa di sini. Dia belum mati." Sambil Yun diam dan waspada, dan Pak Tua berkata, "Di bawahmu." Terlihat Hakshen menyerang dari bawah, dan tangannya mengeluarkan dagger tajam seperti taring menuju ke arah kaki Yun, dan swoosh. Tapi Yun dapat menghindarinya. Lalu Hakshen tiba-tiba menghilang dari pandangan Yun, dan tangan Hakshen tiba-tiba memegang kepala Yun dari atas. Ia berkata, "Akan kubunuh langsung kau." Yun pun dengan refleks menoleh berkata, "Gerakan yang sama lagi." Dan tangan Yun ancang-ancang dengan aura biru membara. Lalu swash, Yun berkata, "Gerakan yang sama lagi takkan berhasil padaku." Dan jebret terkena Hakshen hingga tiang listrik pun sampai terpotong. Hakshen kaget berkata, "Bajingan tengik." Hakshen terluka di perutnya, dan terlihat tangannya memegang perut yang luka itu. Yun pun bergumam, "Lagi-lagi dia memilihkan diri. Aku harus menghancurkannya dengan serangan tanpa henti. Tapi tempat ini terlalu berbahaya, soalnya ada banyak orang di sini." Lalu Yun melesat cepat berkata, "Sekarang ini hari libur. Mari kita ke sekolah." Dan Yun menuju ke tempat sepi di sana. Yun pun bergumam, "Karena dataran di sana itu lebih tinggi, harusnya aku bisa meminimalisir kerusakan sebanyak mungkin." Hakshen sambil memegangi luka di perutnya, ia berkata, "Aku terkena serangan yang kuat. Lukanya masih belum sembuh meski sudah kupulihkan dengan Silver Pulse." Lalu Hakshen memegang kepalanya dan melesat mengejar Yun. Terlihat lapangan sekolahan di sana, dan Yun berlari ke dalam jalan sekolahan. Tapi tiba-tiba Hakshen terbang di samping Yun, dan ia berkata,
Apa kau berusaha melindungi orang-orang? Dan duar, tembok di depan Hyun meledak sampai Hyun terpental lagi. Hyun berkata, orang sepertimu yang masih bertarung meski di area padat penduduk tidak berhak menjadi hunter. Lalu Hyun melesat ke arah Haksen lagi. Tiba-tiba Haksen berada di belakang Hyun dan jebret, ledakan besar terjadi di gedung sekolahan itu. Sambil memandangi lantai gedung yang bolong di bawah, Haksen berkata, aku mulai berpikir kalau sayang sekali membunuhmu. Tidak habis pikir kau bisa bertahan selama ini. Terlihat lantai gedung tingkat yang bolong di bawah dan Hyun yang tepar di sana. Lalu Haksen melancarkan serangan dahsyatnya sambil berkata, salahkan bosmu itu. Bola energi besar menuju ke arah Hyun dan duar, gedung sekolahan pun hancur karena serangan Haksen itu. Serangan yang sangat dahsyat. Terlihat Haksen terbang di area sana lalu turun ke tanah. Dia berkata, negara ini benar-benar payah dalam menilai kemampuan seseorang. Dia bukan areng melainkan esreng. Lalu Haksen berjalan dan berkata, pulanglah sekarang. Tiba-tiba dari belakang muncul sedikit gerakan dan Haksen terkejut. Reruntuhan batu di sana mengeluarkan cahaya dan muncul MC kita dengan aura biru membara. Mok. Haksen melihat Hyun sambil berkata, kek. Hyun kelihatan sangat kuat dari sebelumnya dan Haksen berkata lagi, laki-laki kau mengejutkanku. Hyun berjalan ke arah Haksen lalu Haksen mengeluarkan serangannya dan berkata, akan ku bakar hangus kau. Dan Haksen terkejut bergumam, energi violetnya menghilang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dan Hyun terus berjalan mendekati Haksen. Haksen bergumam, bagaimanapun juga tubuhku masih bisa bergerak. Sedangkan Hyun mendekat dengan tatapan aura membunuhnya. Haksen akan memukul Hyun berkata lagi, ini akhirnya. Tapi pukulan Haksen melesat dan ia ketar-ketir. Lalu Hyun melancarkan pukulannya dan mengenai Haksen dengan telak dan bersambung lagi. Mok.